Erwin, match yang ketiga, Irengel. Dan kita sudah masuk ke match kita yang ketiga pada hari ini dari rangkaian 6 match. Irengel kedua dari 3 Irengel dimainkan dan arah pesawat kali ini cukup ke tengah ya. Pemotongan dari antara Hospital dan juga Quarry atau arah Gatka menuju ke area Lipovka kali ini. BTR cukup dipermudah, kali ini turun di farm, langsung nyampe juga tanpa harus nyambung. Hampir semua tim sih, lumayan fair kali ini. Paling SMB Betul. nyambung-nyambung dikit lah ya. SMB paling seperti biasa lah, ngambil di deket Pochinki kan biasanya ada satu mobil tuh. Iya. Deket pertigaan yang deket rumahnya Box kemarin. Oke. Itu biasanya ada satu mobil bisa diambil dan bisa digas ke arah SMB. Itu pun kalau nggak rebutan mobil sama Box. Karena biasanya Box scrapping di daerah rumah 12. Rebutan mobil sudah ya. Rebutan mobil di daerah-daerah sana. Dan yang turun di arah Gergopol sangat nikmat sekali. Ada TSM dan juga tim Ulu. Tapi Ulu tuh nyambung ke atas biasanya. Betul. Sabar. Bentar. Kok pergerakannya Ulu sama... enggak. Enggak. Bentar, itu satu kayaknya ketinggalan di belakang deh. Enggak, dia terbang. Masih ini, terbang jarak jauh. Oh, mainin parasut berarti dia ya. Betul, ini Mainin gliding. parasutnya. Alright guys, ini aman. Apakah ada fight di awal-awal? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada, kayaknya kali ini tidak ada fight yang over di awal-awal ya. Betul, lebih bermain chill semuanya. Dan circle kali ini membanting ke arah sebelah kiri tapi masih masuk ke arah SMB. Masih ada kemungkinan circle-nya menuju ke arah jembatan atau daerah tebing-tebing daerah SMB, tapi kemungkinannya kecil. Betul, ini kecil banget. Ini mungkin kemungkinannya sekitar 20% ya menuju Betul. ke arah SMB. Tim-tim mungkin bakal lebih ngehajar ke Quarry kali, Gatka, ataupun ke arah ujung-ujung jembatan di Ferry Pier sana. Di Betul. perbukitan Ferry Pier tuh pasti rame. Pasti. Dan di rumah 12, itu rame banget tuh di perbukitan rumah 12. Ya, rumah 12-nya diamanin sama pemain-pemain dari Box. Wah, Box tuh kalau early game nge-splitnya tuh berani jauh loh. Loki, Pimai, Brick, sama Luis itu nge-splitnya jauh-jauh banget. Dan kali ini T1 berada di arah Milta Power seperti biasa. Lalu Valdus tidak mendapatkan lawan mereka di arah Rozok. Harusnya mereka masih nyaman, tentram, aman, dan damai. Belum ada satupun pemain yang dikenok. Berarti mereka semua cukup tenang di game ketiga ini. Betul, tidak terlalu pusing pada game kali ini dan kita bakal lihat ya apakah dari tim Valdus gimana bisa lebih efektif ya perolehan poin mereka. Mereka seperti raksasa yang lagi tertidur sih pas menurut gue ya. Dulu mereka tuh kuat banget. Kemarin di Thailand mereka juga juara. Di region Thailand? mereka. Oke. Mereka juara di regionnya. Bahkan RK Athena itu hanya peringkat 4-5 gitu. Yap. Tapi malah ketika mereka masuk ke final, ketika mereka masuk ke PMWL, kurang gitu mainnya. B aja. Kenapa ya? Ada perbedaan tingkatan mungkin ya. Bermain di regional mereka dan bergabung dengan tim-tim hebat dari regional-regional yang lainnya. Mungkin Betul. terkejut mereka, terheran-heran juga. Oh, ternyata gameplay dari negara lain sehebat ini gitu. Sudah berkembang kali ini Betul, ya. sangat berkembang loh. Bisa gue bilang PMWL sekarang itu yang East ya. Yang East tuh banyak tim yang nggak terduga Iya. bermainnya bagus kayak Box, Ulu. Yang gue ekspektasikan akan bagus tapi gameplaynya tiba-tiba B aja. Itu Yudu sih. Yudu, gue mengira mereka bakal tim monster, saingannya BTR. Betul. Dan jujur ya, gue kira TSM juga bakal sama. TSM gue kira bakal menggila banget karena waktu di Scrim di regional mereka tuh gila. Apalagi dengan Jonathan gitu, salah satu pemain terbaik di SA. Tiba-tiba main mereka tuh kalau lagi galak-galak banget, kalau lagi ngedrop banget, ini nggak Musiman stabil. Iya musiman. Kadang-kadang mereka juga melakukan pergerakan-pergerakan yang terlalu agresif kayak kemarin nabrak rumah, ada orang nge-HB di 3 orang. Betul. Tok 3. Tapi kalau lo perhatiin ya, kita bahas Yudunya dulu deh. Yudu kan kemarin di C-Finals mainnya gemilang banget. Betul. Bahkan kemenangan yang didapatkan oleh Yudu kemarin di C-Finals itu bener-bener ngedongkrak komunitas PUBG Mobile di Malaysia. Bener-bener meningkatkan viewershipnya mereka tuh bener-bener meningkat ketika Yudu Gang berhasil menang di C-Finals. Terus mereka bermain bagus di PMWL East. Opening weekend mereka main bagus, weekdays pertama dan super weekend pertama mereka main bagus. Tapi setelah mereka nggak lolos di super weekend kedua, Oke. itu gameplay mereka udah mulai menurun. Beda Beda banget, nggak ada kayak biasa kan grafik naik turun. Ini habis naik turun, jadi kayak kurang konsisten permainan itu mereka. dia sih. Dan itu nggak cuma satu dua tim ya, cukup banyak tim yang dari bawah tiba-tiba naik kayak Ulu. Mereka tuh lolos ke grand final. Itu dakdikduk. Sangat. RCS juga dakdikduk. Tapi bedanya antara Ulu dan juga RCS, Ulu step up ketika PMWL final kali ini. RCS belum, masih kayak ya udah standar mereka waktu kemarin PMWL Super Weekend mainnya. Nggak Betul. terlalu wah, tapi nggak sampai jeblok-jeblok banget juga. Ulu tuh minggu pertama nggak main kan ya? Iya, dia skip minggu pertama, minggu Yap. kedua, minggu ketiga baru main. Dan Ulu itu tim saingannya Morph waktu itu. Benar. Ulu main di minggu kedua, Flo. Iya, kedua tiga. Iya, lu tadi ngomong gitu ya. Dua, tiga, Pak. Agak ke skip. Minggu pertama nggak main, 2-3-nya main. Benar. Saingannya Morp ya, benar. Iya. Ada yang speechless tiba-tiba. Ya tahu nih, Otak gua agak terputus sepertinya koneksinya tadi. RTO bener ya. RTO bentar tadi pingnya naik, Pak. Pingin apa? Pingin naik. 500 ya? 500 dulu. Tadi agak di 300-400 lah. Soalnya kan ini servernya jauh kan. Berjarak ya? Servernya berjarak, jadi berpengaruh ternyata ke pola pikir gua. Oh ternyata ke pola pikir dan cara lu berbicara tuh ngaruh Betul. ya? Makanya entah kenapa hanya di turnamen ini, Ya. gue tiba-tiba seling ke belit ngomongnya dan kayak gitu. Itu tiba-tiba nge-lag ya? Nge-lag. Itu karena servernya jauh kan.
Tidak terkonek. Karena biasanya kita kalau acara gini, kita kan nge-cast langsung sana. Bener, Jadi langsung. pingnya kecil. Atau mainnya di saya, jadi pingnya normal. Ya ini agak jauh ya servernya. Terus Bener. kita nggak di sana pas. Jadi kita agak-agak RTO ngelek-ngelek dikit lah ya. Betul, agak-agak RTO. Pingnya ngikutin sama pingnya player lah, 120 sampai tak terhingga. Kalau tiba-tiba ping inetnya, Naik ping juga. inet di GH ngejam ya udah. Bareng-bareng rame-rame. Tiba-tiba 700, 800. Main di turnamen ping 700 sih, wih, ngebling-ngebling, Pak. Ngebling-ngebling ya. Ngebling-ngebling. Gue main turnamen nasional ya pas ya. Gue pernah 200 gitu. Lagi di jalan tol gue main Teriak kan. pasti lo. Itu gue udah kayak aduh ini main apaan sih. Itu baru turnamen tier 3, tier 4 mungkin dengan di Indonesia. Aduh. Ya balik lagi lah, makanya internetnya itu harus dipastikan aman. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa untuk menggunakan internet yang menurut kalian bagus untuk diri kalian ya. Karena nggak boleh ngomongin satu provider internet, nggak boleh. Nggak Karena boleh. tidak disupport. Jadi tidak boleh. Betul. Buat provider internet yang mau di endorse bisa lah ya. Boleh. Support acara ini gitu. Ada yang lewat tadi. men. Gaspol lewat tapi kita bakal lihat Matoy tertangkap saudara-saudara senegara dia kali ini ya di pelanggaran lobby tanpa ampun. Dicari masih. Ini orang di mana? Dia coba? ngobong peluru nih. Dia Atau dia mau ngebait teman-temannya keluar. Mungkin. Oh, Oh, iya mau debate. Debate. Aman. Gak kelihatan. Tapi Jinanya udah mulai maju. Pas dia bilang, gue mereka nih ke gorong-gorong nih. Wah beneran di backup ternyata dengan sangat baik oleh iShoot. Tapi sepertinya G9 tidak ingin melepaskan posisinya Matoy. Dan tadi juga langsung dicari. Ditui memulangkan Matoy ke arah lobby. Berarti Matoy menjadi pemain pertama yang pulang ke arah lobby. iShoot sudah berada di arah Broken Shake. Sementara Yuhike bakal nge-backup dari arah perbukitan. Tapi sepertinya tidak akan ada long fight. Malah BTR yang bakal melihat Ultron lagi free rotasi shoot. di spray dari arah belakang. Namun jaraknya terlalu jauh. Dan sepertinya Zuxi lebih memilih untuk tetap melakukan rotasi. Dan This- satu pemain tenggelam Lu tadi. tadi ya. Jatuh dia bukan tenggelam, jatuh. Itu jatuh bukan tenggelam. Jatuh. Ini not good for BTR ya. Mereka perlu harus buru-buru langsung naik ke atas bukit. Jangan sampai mereka dipotong oleh tim-tim lain dan aman. Aman sementara waktu ya. Mereka bakal ngumpetin mobil juga. Jangan sampai tembak dari arah Maroti. Karena mereka belum scouting ke arah rumah rotinya. Betul, karena kan tadi pas mau naik tiba-tiba ada Ultron yang lewat dari Chelsea. Jadi nahan dulu di arah bawah bukitnya, sekarang baru naik ke atas bukit. Dan ini akan menghambat beberapa proses rotasi dari tim BTR. Setelah melihat ada satu mobil tadi yang lewat lebih dahulu dibandingkan rotasinya BTR. Oh box langsung secure jembatan loh. OR Valdus, Jillnya mundur ternyata. Tapi Mavi juga memberikan backup fire menuju ke arah tim Valdus. Dikejar tanpa ampun kali ini bakal dari tim OR langsung nyebar juga menunggu circle ketiga membuka kali ini ya. Kedua. Nggak, sekarang ketiga. Ini circle 2 Pak. Kedua ya? Ini baru circle pertama, ini pindah ke circle kedua. Oke, gue kira udah ketiga tadi nih. Iya, karena biasanya Erengel cepet kan. Kok lama ya? Ini cepet kok. Cepet ya? Ini cepet kok. Atau mungkin kita udah lihat Irengel tadi ya? Iya, mungkin. Oh, bukan, karena tadi kita habis nge-cast weekend di lama. Jadi masih ke bawah. Oh iya, masih temponya kebanting saya kan? Bener, temponya ngebanting. Sudah berjalan selama 10 menit, hampir 10 menit dan ini ada di circle kedua. Mega masih menahan Blue Zone karena mereka rotasi lewat daerah-daerah shelternya terlebih dahulu. Dan mungkin akan tertahannya kalau nggak sama T1 ya paling sama antara T1 atau Bigetron sih. Karena kan tadi T1 ngambil di Milta Power. Kalau Betul. mereka rotasi cepat harusnya bisa motong pergerakan dari Mega. Dan kita bakal lihat kayak pergerakan beberapa tim juga langsung keluar dari Blue Zone, mengincar tempat-tempat center dan mungkin ini bakal berakhir di daerah Pochinki ya. RRQ terlalu cepat meninggalkan Pochinki. Ya, tapi Pak. balik lagi. Ya, RRQ ketika meninggalkan Pochinki dan circle-nya menuju ke arah Pochinki, mereka selalu bisa mendapatkan tempat di Pochinki. direbut kembali. Betul, kayaknya mereka tuh udah hafal spot-spot yang enak tuh di sebelah mana. Tapi sepertinya Box akan melakukan perang dengan tim Chelsea. Ada Ultron yang sudah berhasil ditumbangkan menuju ke arah tanah. Kali ini ada 4 orang yang sudah mulai berkumpul. Box bergerak layaknya sebuah unit, tapi Loki berhasil ditumbangkan juga. Namun Atangki juga berhasil diamankan. 2 tukar 1. Knock yang terjadi di antara Chelsea dan juga Box. Ada break di balik Shake dan ada lemparan granat menuju ke arah Box terlebih dahulu. Tapi kali ini dari MG akan melempar granat menuju ke arah Shake yang ada Breaknya kali ini Breaknya. ya. Tapi bakal king dari beberapa tim Chelsea sudah mulai di pelanggaran lobby juga tinggal 2 player yang bertahan, MJ dan juga Rox melawan. Kali ini masih 4 anggota Box ya. mati situ Ultron ya. Ultron bakal harusnya mati sih. Dia keluar smoke. break nungguin ya. Betul. Kecuali break bisa dibutain, lalu dibikinin jalur smoke. Cuma berapa smoke? Bisa 3 sampai 4 smoke dilempar cuma baru menyelamatkan seorang Ultron. Betul. Yang kemungkinan hidupnya itu mungkin 40%. Ya, tapi jalurnya bener-bener rapi banget dibuat untuk Ultron yang merangkak dan masuk ke dalam rumah supaya masih bisa diselamatkan. Kali ini smoke demi smoke kembali dilempar. Molotov Lempar dilempar ke bom. arah belakang dan Kena Bye-bye. Ultronnya. Pas banget itu detik-detik Ultronnya masuk ke dalam rumah. Betul, ini dari Chelsea sudah buang smoke baik banget, Ultronnya mati juga. Box masih lengkap berempat, ini mungkin ya, mungkin bakal jadi akhir perjalanan tim Chelsea pada game ketiga pada kali ini. Yap, Kita tapi lempar. bukan hal yang bagus buat BTR. Betul, karena Box sempat kill. Yes, Kalau bisa Box Chelsea dapat ngatain kill. Box. Ya, bisa lah 2 lawan 4 Ayo. kalau setupnya kompak. Chelsea win. Chelsea win supaya BTR tetap berada di posisi puncak, masih bertahan dan ada beberapa smoke setup yang sudah mulai dikeluarkan bakal dipush oleh Brick tanpa ragu-ragu. Mereka bakal langsung nge-push secara bersama, 3 pemain bakal masuk ke dalam rumah dan kali ini Box hanya sendirian di spray secara komit berada di bagian ruangan yang sungguh sempit. Brick sudah mulai maju dan Silly berganti melakukan body system menuju ke arah ruangan yang ditempatin oleh seorang Box. Box pun tidak bisa bertahan ternyata dan sepertinya akan ada beberapa trade knock karena 2 pemain Box juga berhasil diamankan.
MJ akan langsung keluar. Kalau dia nyebrang masih ada Pima yang bisa menembak. Ditembak sama Pima dari arah balkon. Ya, kita bakal lihat pergerakan di box juga tampaknya sudah berhasil memulangkan tim Chelsea di awal permainan. 4 kill untuk box dan ini bakal jadi 4 kill yang harus dikejar kembali oleh tim BTR ya. Betul. Jangan sampai box kembali mengklaim tahta. Ini kita bilang pas ketika lu udah turun dari tahta lu, itu udah kayak nothing tulus lagi. Bener, Kejar lagi, jadi mentalnya up lagi. betul. Beda ketika box lagi di puncak, jadi kayak ragu gitu fightnya. Tapi ternyata Wah. zona tidak memihak pada BTR ataupun box ataupun KOG dan teman-teman lainnya berada di sisi kanan. Karena bakal langsung menuju ke arah open field di Gatka. Ini bakal berdarah banget sih, memperebutkan beberapa high ground di circle-nya. Yudu yang paling enak. Yudu dapetin high ground. Yudu bisa ngambil rumah yang biasanya diambil sama BTR, rumah kuning di arah gorong-gorong ya. Dan T1 juga akan langsung gaspol aja dan bertemu dengan tim Sinergi. Satu orang mungkin bakal turun dan melakukan spray. Kali ini Servi bakal menuju ke arah bagian yang lebih landai untuk melakukan tembakan tapi gak jadi. Dia bakal lebih milih untuk kembali dan menahan tembakan ke arah tim T1. Dilepas begitu saja, belum ada baku tembak yang terjadi di antara kedua tim ini. Dan Bigetron masih berada di bagian luar dari safe zone-nya. Sudah mulai Betul. bergerak melewati daerah box. Tidak ingin melawan dan menahan rotasi di luar safe zone. Free loh, masuk sih free-free ya. Mereka belum aman, depan mereka ada KOG juga yang menunggu pergerakan mereka. Harusnya BTR naik ke atas bukit sih. Bukit di luar area pocing itu sering menjadi inceran dari tim BTR. Dan box tampaknya masih memotong pergerakan dari Mega kali ini. Tapi Mega 2 anggota lagi sudah maju ke depan. Hanya satu yang tertahan di belakang dan harusnya box cukup aman masuk ke area zona. BTR yang gue agak khawatir. Terlalu open posisi mereka kali ini ya. Mega juga kali ini bakal tembak oleh tim box dan lagi berusaha menyelamatkan satu anggota mereka. Paradox bakal coba ngumpet di daerah perbukitan tapi masih nge-hold. Ryzen bakal dapat 1, 2 tumbangkan. Tinggal lawan 2 anggota KOG lagi kalau mereka pengen menahan gempuran tim KOG di daerah open field dari Gatka kali ini. Betul, sementara di pinggir tebing masih ada pertempuran antara Mega dan juga tim Box Gaming. Oh, satu udah kenok dan dia bakal merangkak turun ke arah bawah antara ditinggal sama Paradox atau bakal dijemput sama Paradox. Betul. Lemparan granat berikutnya dari Brick tapi mereka semua sudah mulai turun ke bagian bawah, tidak ada yang sadar dan satu pemain yang kenok pun tertangkap. Satu dipulangkan hanya menyisakan pemain yang lain namun Bosat tidak bisa diselamatkan lagi. Bigetron berada di arah open field bertiga dengan adanya 3 14 car yang sudah mereka set up di bagian yang terbuka. Ryzen pun terjebak di arah Shake. Ini sangat-sangat sulit untuk menyelamatkan Ryzen karena Iya. mobilnya semuanya ditembakin akan diledakkan oleh seorang Snacks. Ini BTR yang tadi gue khawatirin, terlalu open di daerah open fieldnya. Mereka nggak langsung mengincar ke arah perbukitan, mereka juga menahan di ujung circle susah karena terlalu open. Dan ini menjadi dilema banget sih dari BTR. Mereka udah hilang, hampir semua mobil mereka udah pecah. Ryzen juga knock di high ground, lagi berusaha diselamatkan. Dan ini bakal jadi challenge yang cukup berat bagi tim BTR untuk keluar dari jeratan tim-tim IND dan juga tim KOG KOG tadi. kali ini ya. Dua tim sekaligus menghimpit BTR. Yang knockin Ryzen, tadi itu dari Valdus. Wow. Valdusnya di mana sih? Valdus di depan Valdus di mereka. kanan mereka ya. Oh ini dia. Ini dia tempatnya Valdus. Wah, itu tiba-tiba Luis udah sampai depan aja. Iya udah. Si Break yang kenok tadi kalau satu. Ya Break di pelanggaran lobby. Pemain bintang box kembali pulang di awal-awal ya. Betul. Box rotasinya belakangan berarti. Telat mereka. Betul, karena tadi mereka sempat ketahan sama tim Mega juga kan. Di arah tebing-tebingnya tuh. Ditembak lagi sama tim Valdus. Martin langsung aja proning shoot. Belum ada korban yang didapatkan. Tapi seperti Martin ingin mendapatkan beberapa korban tambahan yang lagi maju kah? berada di arah Oke. Broken Shake. Dan lagi-lagi pengganggunya adalah IND. Oh tapi itu bakal dari tim IND tampaknya. Mau ngerush barbar tapi malah ke hold. Tapi untuk masih ada backup juga yang sangat baik dari teman-temannya. Tapi IND selain bakal tertumbang juga oleh Ryzen ya. Sedikit dibantu oleh Ryzen kali ini. Tapi BTR gue yakin gak akan membiarkan mereka dengan selamat menahan terlalu lama. Wah, Microboy. Microboy kembali di backup ya. Ketika BTR melawan KOG ada backup dari tim Valdus yang langsung menumbangkan pergerakan tim BTR. Menghambat pergerakan mereka. Tapi untungnya kali ini di check. Ada yang nemenin mereka dan Luxi. What a nice shot dengan Minia menumbangkan satu player tambahan lagi. Box dan IND sama-sama bonyok. Tapi kita bakal dari tim Box bakal dihajar oleh Trans kali ini. Tinggal maju depan, tinggal majuin bagi, tinggal hajar tim Box yang udah Buat terjepit. trendsnya. Gak ada Wah, ampun. Barbar Gaming Israel main dia maju sendirian menghadapi 2 pemain dan meletup. Sudah tidak ada orang yang bisa dilihat. Tembak aja lah mobilnya. Dan tim Box bakal pulang ke arah lobby dengan membawa poin yang gak terlalu banyak ke arah lobby kali ini. Lumayan ya, buat BTR masih ngejar. unggul deh. Masih unggul kayaknya BTR ya. Iya, buat lebih menjauhkan jarak. Wah, dan BTR tahu ini bukan fight yang bagus untuk mereka lakukan, Lama-lamain ya. betul. Jadi mereka mendingan rotasi aja dan masuk ke dalam circle. Mereka sudah berhasil untuk naik ke arah bukit namun belum masuk ke arah play zone. Mereka bakal healing dan juga boosting terlebih dahulu. Face-nya Luxi udah bener-bener merah dan kali ini BTR bakal menghadapi HBD. TSM terlebih dahulu. Sudah mulai melihat satu pergerakan dari Clutch God. Belum ada tembakan dari Bigetron 2 pemain ini. Tachibana masih berada di arah bukit. Belum ada tembakan yang mereka lakukan, hanya mengamati pergerakan dari tim TSM. Gue suka banget dari BTR ya. Mereka tahu bahwa depan ada orang, mereka turun dari mobil, mereka langsung jalan dengan kaki mereka aja. Jangan sampai ada suara-suara mobil dan itu bakal dari BTR ya. Tampaknya mereka punya posisi cukup enak di belakangnya tim TSM, tinggal nembak doang. Box dengan jumlah kill mereka miliki tadi ya, nggak bisa mengejar BTR. Jadi BTR kalaupun mati sekarang, mereka nggak mungkin dikejar oleh tim Box Gaming. Yes, tapi pasti BTR pengen ngejaga jaraknya dengan tim-tim Oh, yang ada di Clutch God bawah mereka tumbang. dan Clutch God pun akhirnya tertangkap. Ryzen mendapatkan satu pemain namun Ryzen juga berhasil diamankan. Ada beberapa trade knock yang terjadi namun BTR harusnya BTR masih bisa bertahan dengan 4 pemain mereka sih. Iya. Harusnya, kecuali kita tiba-tiba ngelihat, nah baru dibilang tiba-tiba ngelihat ada kill feed, beneran keluar kill feednya. Satu pemain, surprise dipulangkan ke arah lobby dan IND yang akan lagi-lagi mengganggu
tempat yang sudah diamankan oleh BTR. Iya, kita bakal lihat kali ini pergerakannya pelan-pelan masih menahan gempuran tim lain. Snacks juga bakal tumbang kali ini tim YND. Tampaknya ada beberapa tim juga sudah memperebutkan tengah-tengah circle open field dengan kendaraan juga asap yang mereka miliki langsung set up. Tapi kita bakal lihat Zikot bakal tumbangkan oleh seorang Zuxi kali ini headshot langsung dan tersungkur ke arah tanah. Kita bakal lihat maju ke depan lemparan bom dan wah ini bisa mati sih. Luva lempar menuju ke arah smoke-nya, meluncur. Nyicil doang ternyata. Gua kira ngenokin 2, ternyata cuma nyicil. Malah granat dari BTR yang menjatuhkan pemain dari ND tadi. Tapi lemparan granat dari Web berhasil menjatuhkan 1 pemain. Namun Luxi juga mendapatkan Neo. TSM mulai semakin terhimpit karena Bigetron mulai melakukan push ke arah tim TSM. Bahkan granat dari Luxi berhasil memulangkan 1 pemain TSM menuju ke arah lobby. Mereka masih berada di jarak yang cukup dekat. Kali ini bakal ada spray dari seorang Luxi mendapatkan 1 korban tambahan. Jonathan terkenok, masih ada cacing. Klanskat pun tertangkap namun dia masih bisa mendapatkan Luxi. Tidak ada body system backup fire. Namun kali ini Luxi berhasil mendapatkan 1 orang lagi. TSM dipulangkan ke arah lobby. BTR masih bisa bertahan dengan ketiga pemain mereka. Tapi Microboy dari belakang dapat dia memberi backup kali ini ke arah tim IND yang depan dia persis. Kali ini Microboy akan kena nembak, akan kena hold prone dan masuk ke safe zone. Suksi lain sisi ya bakal tumbang kali ini, tapi kita bakal ada Molotov yang dipukul oleh Microboy. Akankah dia bisa menumbangkan tim IND yang berada tepat depan dia. 4 kill udah masuk ke BTR, tinggal menambah jumlah-jumlah poin lagi untuk coba menjaga jarak dari tim box. Betul, 1 orang kelihatan dan akhirnya Microboy memberanikan diri untuk memberikan picknya ke arah IND. Namun Slayer yang menang, Microboynya sendirian mungkin bakal langsung dipulangkan ke arah lobby karena Slayer mencari view untuk membunuh seseorang. Microboy 1 hilang dan hanya menyisakan Tachibana. Terakhir kali gue ngeliat Tachibana tersisa, bisa mendapatkan chicken hanya dengan berdua. Ya kita bakal kali dari BTR, tinggal Tachibana bersaudara. Kita udah pernah lihat ini ya Pas, kita pernah lihat situasi yang mirip-mirip ya. Erengel tinggal Tachibana, dapetin chicken. Kita lihat apakah dia bisa mengulang hal tersebut kali ini di mana Ulu datang langsung ya. Tanpa diundang, tanpa diajak, langsung datang dan berusaha untuk menghajar tim BTR. Dan bomnya kena ke arah Luxi. Luxi tampaknya tumbang, tinggal seorang Zuxi bertahan. Seorang diri dapatkah dia menahan gempuran tembak-tembakan tim lain. Kali ini Zuxi masih jalan terus, tanpa ampun, tanpa ragu, tanpa berhenti, ban pecah. Di drift mobil tapi ke tengah jalan. Dan Luxi bakal tumbang pada game kali ini di posisi ke-13 dengan membawa 4 poin kill. 5 poin. 5 poin total yang didapatkan, 1 dari placement point dari 4 kill sama 1 placement point. Agak sayang kan BTR, tapi nice try. 4 kill lumayan. Dan untungnya box tadi mati duluan. Jadi nggak ngejar-ngejar back juga. Betul. Tapi harus semakin dijauhkan sih jaraknya. Dan kita masih ada 3 match hari ini. Kita masih harus tetap mendukung dan granatnya meletup. 1 knock dari tim Secret, tapi Valdus masih melakukan flank kanan dan kiri. Dan sepertinya Secret akan kehilangan 2 pemain mereka lagi. Tinggal 1 pemain Secret yang tersisa berarti. Dan kayaknya bertahan seorang diri aja dan Yuhaik pun terpick off. Secret pun pulang menuju ke arah lobby. Sumpah, berapa banyak tim yang tiba-tiba hilang di perpindahan circle kali ini. Ya kita bakal pergerakan juga dari tim OR nembak free shoot ke arah open field. Ini bakal jadi pertempuran yang berdarah antara tim-tim yang masih berada di lingkaran kali ini dan RRQ. Tampaknya punya posisi yang sangat enak ya di daerah gorong-gorong. Dan enak menembak tim-tim yang PD masuk ke arah open field. 5 kill sudah dikantongin oleh tim RRQ. Mereka kalau dapetin WCD bisa naik langsung mungkin ke top 4 ya. Harusnya bisa. Tapi kita lihat kali ini dari kill leader roundnya yang udah dapat 3 itu. Wow, Luis dapat 3, Martin dapat 3 kill, Luxi dapat 2 kill. Lumayan lah ya. Lumayan dari beberapa individu yang mereka dari beberapa individu yang sudah mendapatkan kill di match kali ini. Sementara Ted juga berhasil diamankan. Ernie mendapatkan 1 tambahan knock lagi ke arah tim Sinergi. Servi lempar granat ke arah RRQ. Apakah bisa mendapatkan pemain-pemain dari RRQ? Lempar langsung ke arah gorong-gorong dan menjatuhkan D2E di arah gorong-gorong. Ini menjadi momen kalau misalkan Sinergi ingin melakukan push. Dia sudah berhasil masuk ke zona yang cukup aman. Tapi di sebelah kiri ada OR yang bisa menembak menuju ke arah Sinergi. G9 masih menunggu timing untuk menyelamatkan seorang D2E karena masih ada Servi yang dari tadi ngotot untuk mendapatkan gorong-gorong yang sudah ditempatin oleh tim RRQ. Iya, sudah bakal bergerak juga pelan-pelan dari tim RRQ masih menahan dari gorong-gorong, tapi di belakang dia Servi bisa lempar bom, bisa menumbangkan tim RRQ kalau dia punya bom dan lemparannya tepat ke arah lawannya. Itu bakal bergerak juga beberapa tim ya, mereka masih menggunakan smoke untuk mengcover posisi mereka, tapi gorong-gorong bakal menjadi titik ini ya, ujung dari circle ya. Betul. Jadi tim-tim seperti SGE, tim-tim seperti T1 perlu lewatin gorong-gorong juga pertahanan tim RRQ Athena kalau mereka pengen masuk ke area safe zone. Lemparan bom dari Servi akan kena target, kelentung, belum kena target juga dan D2E bisa ngumpet di daerah tepat di bawah Servi. Betul, tapi di gorong-gorong ini ada 2 tim. Ada RRQ sama ada 1 tim lagi tadi di belakangnya RRQ, namun mereka belum saling bertemu. D2E bakal memancing pergerakan dari Sinergi. Granatnya melebihi baginya dan hampir saja menjatuhkan 2 pemain dari tim RRQ. Namun sepertinya Servi berhasil diamankan. Birreven mendapatkan 1 orang. Hanya tersisa Strider dari tim Sinergi berada di sebelah kanan dari gorong-gorongnya dan tidak diketahui oleh tim RRQ. Mereka menahan tempat yang lebih lama di posisi ini. Belum ada perang lanjutan lagi yang terjadi. Oh, itu gorong-gorong yang berbeda yang tadi. Gue kira mereka dalam 1 gorong-gorong gitu. Ternyata mereka di arah gorong-gorong yang berbeda. T1 juga sudah mulai menyeberang di arah gorong-gorongnya. Smoke sudah mulai hilang. Yeonjun lompat begitu saja dan langsung melakukan proning, menutup view yang dipunya oleh tim RRQ. Tanpa ketahuan ya. Bir ada di dalam shake. Bir ada dalam shake. Tapi kita bakal ini pergerakan dari tim SG atau Strider. Pelan-pelan merangkak, tapi dia mungkin bakal bertemu G9 lagi ngincer kotak juga kali ini. Terkotak yang arah tepat depan dia dan tampaknya Valdus bakal terbang di posisi ketujuh pada game kali ini. Dari tim IND bakal langsung hajar juga ke circle yang tepat depan itu kosong semua, tapi harusnya cukup terbuka juga di angle tembakan OR. OR sih pengen enak ya. Nggak ada lawan, free shoot,
semua orang yang keluar dari gorong-gorong dihajar sama dia. Betul, wah Ernie-nya akhirnya ke pick off cuy. Yeonjun yang ada di gorong-gorong tadi berhasil mendapatkan satu pemain dari tim RRQ. Mavi juga tahu kalau ada pemain yang ada di arah Shake. Informasi berharga berhasil didapatkan dan Circle yang sudah akan mengecil sebentar lagi karena Blue Zone juga bakal menghimpit. Bahkan Yeonjun termakan oleh Blue Zone. Ernie masih tersungkur belum bisa diselamatkan. T1 akan terpress oleh RRQ. Ini bakal dicari, akan diambil killnya tapi masih dicek. Eko nggak ada, Eko hilang. Nggak Malah ada. IND yang bakal terpick off oleh Jail dari Mavi. Dari OR. OR 7 kill udah masuk, T1 juga masih bertahan dengan satu player terakhir dan Shake masih masuk ke zona aman untuk tim RRQ kali ini ya. Ulu dengan 3 anggota mereka masih bertahan juga, tapi kita bakal apakah mereka bisa keluar dari area Shake yang cukup enak dalam circle kali ini ya. Betul. SG tumbang juga, tinggal 4 tim sisa, RRQ, OR, Ulu dan juga T1. T1 RRQ masih 4 ya? RRQ 4, OR 4, OR 4, Ulu 3, Ulu Ulu 2, T1 1. 1. Oke. Satu kelihatan di kanan. Iya, tadi nggak ada ya. Tadi nggak ada. 4-4-2-1. Player yang tersisa dari 11 alive ini dengan adanya 4 tim yang masih bermain juga. Paling enak posisinya siapa ya? Kayaknya 14 Ulu kan ya? 14 Ulu. Oh, 9 juga enak, Neng. OR juga enak. OR paling enak menurut gua. Paling enak OR. Apalagi dengan posisi mereka bisa ngejepit ke arah RRQ juga kalau masuk zona. Zona itu di ujung jalan. Dekat dengan jalanan. Which is tempatnya yang rata banget. Bukannya itu ada gundukan kecil ya di jalanan ya? Ada kecil, tapi kan dari OR ini dia. Depan jalan tuh ada gunungan kecil, tapi sebelum mereka nyampe itu harus lewatin OR. Pandangannya OR. Oke, apakah bisa? Apakah bisa dan Ulu cukup nekat mengambil bagian yang sudah ditempatin oleh tim OR. Wah, dihajar langsung tanpa ampun Free-nya. oleh RRQ. Dan kita bakal dari OR, kita bakal lempar bom. Berusaha mencuri kill dari tim RRQ. Tampaknya belum kurang jauh ya lemparannya. Kurang jauh lemparannya. Dan akan dicoba untuk lemparan granat berikutnya. Tapi belum sempat melempar granat, T1 sudah dipulangkan. Karena RRQ bermain dengan cukup agresif. 3 tim tersisa bakal dilempar menuju ke arah Shake-nya. Awas Ulu. Weh. Ditui hampir kena juga. Sama-sama melempar granat tadi. Malah T1 tadi yang pulang duluan karena mereka nahan di arah Blue Zone dan pas lagi rotasi ketahuan sama tim lain. Betul, kita bakal dari tim RRQ dan juga tim Ulu dan juga OR. Tampaknya ketiga tim ini bermain dengan sangat sabar. Panik. Hilang. Kepanik. Oke. Kok hilang? Pintunya hilang. Kok hilang? Kok pintunya udah nggak ada? Emang nggak ada pintunya di Shake itu? Iya, emang gak ada pintunya di Shake ya. Itu emang nggak ada pintunya guys. Ya tapi emang ada satu. Ya udahlah ya, hampir. Alright, dari Sid, akhirnya ketahuan juga top 2. Kali ini untuk tim RRQ dan juga tim OR 4 lawan 4. Betul, kondisi yang sama, jumlah yang imbang juga. D2I-nya bonyok, tapi pemain dari OR aman. Tidak ada yang terkena tembakan. Imbang gak sih ini kayaknya? Posisinya sama-sama imbang sih. Dan pemotongan tengah-tengah jalannya. Betul, ini fair. Tapi OR lebih untung. OR lebih untung. Iya, enak buat OR. RRQ-nya gak enak karena mereka turunnya tuh ke bawah. Dia ngelandai ke arah jalan. Betul, tapi dapat satu korban, kita bakal dijadikan bakal tumbang 2. 2 lawan 2 kita bakal tinggal dari lihat satu tuh, ada yang nyebrang. Ernie. Satu lagi, last man standing 1 lawan 2. Aduh, ada mobil. Oh my Satu god, lawan Ernie. 1 lawan 1 mobil bakal diledakkan. Apakah Ernie bakal komit untuk melakukan fight-nya? Langsung dipulangkan saja menuju ke arah lobby. Sabar Viru. Dia mau ngegranat. Dapat gak ya? Di baju, di spray, ditembak. Tembakan RRQ. Wah, gila. heran kenapa Viru lebih milih ngambil granat ya? Kenapa? Nggak, gue kira granatnya nih, dia mau lempar buat mancing keluar aja, artinya tembak. Dia malah lama, kan kedengeran kan ketika lu buka granat kan? Betul. Kling. Dan jarak mereka tadi nggak jauh. Makanya pas dia narik granatnya dimajuin udah langsung. kedengeran. Betul. Wah, itu miss timing banget sih. Tapi Arni dengan tenang sih. Betul, tenang banget. Dia bahkan ngepron dulu, reload dulu, bangun lagi baru nge-push lewat sebelah kanan dari dasianya tadi. Pas denger kelentang, pas banget langsung. Kalau tadi low toss ya ke depan pemain OR yang terakhir tuh. Iya. Terus dia ngeflank ke arah kiri itu kena granat. Bisa. Tadi harusnya Viru ngebait sih. Dia ngebait tapi dia lebih milih untuk lempar full. Ya gimana? Kan ada animasinya. Nge-cancel granat, ngambil weapon di belakang itu ada 1 sampai 2 detik. Dia cancel ya, cet turunin, Betul. ambil, keluarin. 2,5 detik kayaknya tuh waktunya. Nggak nyampe sih, 1,5 lah, 1,5. 2 detik sama nggak sih? Enggak, kayaknya 1,5. Ya pokoknya ada animasinya lah, ada animasi proses nge-cancel, terus sama ngambil weapon yang ada di punggung itu butuh animasi, ada waktunya. Jadi ya waktunya yang tidak dapat ternyata. Betul. Gak apa-apa, RRQ mendapatkan winner chicken dinner dan box tadi juga sempat tusun. BTR sempat mendapatkan kill walaupun hanya mendapatkan 1 placement point. Setidaknya jaraknya BTR sama box ini masih lumayan lah. Masih terjaga, masih aman BTR di posisi puncak ya. Oke, kita bakal lempar ke analis kita Om Wawa tapi setelah yang satu ini.